Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Garda TV dan Karya Budaya. Kali ini kita jumpa lagi. Kebetulan kali ini saya sedang berkunjung ke Galeri Mageti Art. Di sini juga ada base camp sekaligus galeri para pelukis tersohor di Kota Magetan dan sekitarnya. Kali langsung saja saya akan berbincang singkat bersama seniornya sekaligus ketua Mageti Art dan juga pelukis-pelukis senior yang lain. Ada Mas Hendra Bras, selamat sore Mas. Selamat sore. Dan juga Mas Agus Wicak, selamat sore Mas. Sore. Terima kasih waktunya untuk kami Karya dan Budaya di Garda TV. Pemirsa mungkin tidak banyak yang tahu tentang karya lukis atau bahkan seniman lukis di Magetan. Karena kehadiran mereka mungkin jarang terekspos atau bahkan hanya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk mengekspos diri dibanding dengan seniman-seniman yang lain. Maka dari itu beliau-beliau orang-orang yang hebat ini membentuk komunitas yang diberi nama Mageti Art. Mas Hendra. Iya, iya Mas. Langsung saja kita akan berbincang dengan Mas Hendra dan Mas Wicak 1 jam ke depan. Pertama tentang Mageti Art. Ya. Bagaimana cerita tentang Mageti Art dan kapan berdirinya, Mas? Ya mungkin kalau bisa saya sampaikan awal mulanya dulu sebenarnya di Magetan itu sudah pernah ada lah sekumpulan komunitas pelukis ya. Sempat ada sanggar, dulu ada sanggar Ketawang kalau kita baca historisnya di Magetan. Sebelum itu juga ada sanggar yang menempati dulu gedung yang sekarang BRI itu dulu namanya gedung apa Mas? Garda Budaya. Bukan. Ya di situ dulu itu juga tempat mangkalnya yang pelukis-pelukis yang lebih sepuh lagi. Kemudian namun ya masih sebatas lokal. Gitu. Terus sempat vakum sanggar Ketawang itu sampai tahun sekitar 2014-an palingnya. Terus vakum, tidak ada kegiatan. Kemudian kita mencoba lagi karena kalau berjuang sendiri-sendiri itu semakin terasa berat sebagai seniman yang hidup di daerah. Nah akhirnya kita nyoba teman-teman berkumpul lagi, berinisiatif untuk membentuk komunitas lagi. Di tahun 2017 itu akhirnya terbentuk Mageti Art dengan ditandai pameran pertama setelah vakum sekian tahun lama tidak ada peristiwa seni rupa di Kota Magetan. Itu di tahun 2017 kita mengadakan pameran di gedung Korpri. Itu awal mulanya berdirinya Mageti Art. Nah setelah itu secara lebih intensif teman-teman berkomunikasi juga berdiskusi, berkumpul lagi untuk saling memajukan. Jadi intinya sebenarnya tujuan Mageti Art itu saling mensupport, saling memajukan supaya secara individu juga semakin terangkat sebagai profesionalismenya sebagai seniman, juga secara komunitas lebih besar lagi juga bisa mengangkat nama Magetan, terutama dalam hal seni rupa. Yang di dalam Mageti Art itu sendiri tentang apa saja yang terwadai? Nah, jadi kita karena yang berkumpul itu pada dasarnya sudah mempunyai kemampuan teknis. Kalau secara seni rupa dalam hal melukis itu masing-masing sudah punya bekal. Jadi secara teknis sudah bisa melukis memang ya. Nah, ketika berkumpul, maka di komunitas kita lebih banyak meningkatkan wacana. Jadi supaya bahwa ketika kita menghasilkan karya seni rupa itu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang indah, tapi juga menyampaikan pesan. Pikiran-pikiran apa yang kita rasakan, mungkin pikiran-pikiran yang gejolak sosial apa yang terjadi di masyarakat, coba kita visualisasikan juga. Sehingga karya seni rupa itu juga tidak hanya sesuatu yang bisa dinikmati keindahannya, tapi juga dibaca pesannya. Gitu. Terus untuk keanggotaannya berapa orang yang sudah terwadai? Sampai sekarang 30 orang. 30 yang aktif, cuma orang, tapi
dari itu separuh saja lah yang aktif ya, yang kontinu masih berkumpul. Untuk Mas Agus sendiri, Mas Agus di sini sebagai seorang pelukis khusus untuk seniman lukis atau mungkin juga seni art yang lain? Ya, saya perupa. Gitu. Perupa juga. Ya, perupa. Berarti bukan hanya pelukis ya? Ya mengkhususkan ke pelukisnya. Pelukisnya. Ya. Terus dengan kehadiran Mageti Art ini, efek-efek apa saja yang sudah kita rasakan mungkin? Ya, tadi sudah Mas Indra bicara itu, kita di komunitas itu banyak dapat ilmu. Kalau sendiri-sendiri itu sulit. Jadi di komunitas kita bisa bersatu, saling memberi informasi dari luar. Itu enaknya itu. Terus untuk program-program Mageti Art, Mas? Program yang jadi kita ada program rutin ya, kalau secara untuk memajukan kualitas kita masing-masing, kita mengadakan diskusi. Jadi ya diskusi secara rutin itu sebulan sekali minimal. Tapi ketika menghadapi kita mengagendakan event, jadi setiap tahun yang pasti kita secara lokal mengadakan event di Magetan, ada pameran paling tidak 1 kali di Magetan. Nah, biasanya di pertengahan atau akhir tahun, di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Selain itu agenda pameran di luar kota. Ya, nah ketika mendekati pameran itu biasanya kita mempersiapkan karya, diskusinya lebih intensif, tidak 1 bulan sekali. Juga ada setiap Sabtu kita mencoba ini ya, ngajak masyarakat untuk mencintai karya, menggambar dan melukis itu dengan mengadakan kegiatan Sabtu sketsa. Jadi tiap Sabtu. Tempatnya di sini tempatnya kita pindah-pindah. Jadi kadang di Pasar Baru, kadang di alun-alun. Itu tujuan kita sih lebih mengedukasi masyarakat. Jadi memang hanya sketsa, membuat sketsa itu, dan sketsa itu kan basicnya sebenarnya, dasar dari seni rupa itu sketsa, seni rupa apapun dasarnya sketsa itu. Terus ya mungkin sedikit yang saya tahu di Mageti Art juga ada berupa patung barangkali atau yang seni yang lain. Kita ada jadi 3 dimensi ya, kekaryaan memang bisa dikatakan patung ataupun instalasi juga. Nah ya kebetulan sih biasanya yang berkarya di instalasi itu saya dan Mas Agung. Yang Mas Agung lebih cenderung ke karya-karya 3 dimensi. Ya itu saya juga, kalau saya juga kadang-kadang menghadirkan karya 3 dimensi, kadang lukisan gitu. Terus untuk pengelolaan Mageti Art ini mungkin bisa dijelaskan Mas Agus atau Mas Indra? Ya kalau secara keorganisasian kita sebenarnya sudah legal ya. Sudah legal. Jadi kita juga mempunyai badan hukum. Itu sebagai komunitas sudah terdaftar. Kita mencoba memang mencoba juga secara manajemen kita bisa memanage perupa yang tergabung di komunitas itu untuk lebih maju bersama. Jadi kalau keorganisasian sehari-hari ya kita ada ketua, ada ini, itu lebih ke keperluan untuk memudahkan kita membentuk networking dengan pihak luar. Kerjasama dengan pihak luar, sponsorship dan sebagainya ya. Jadi intinya Mageti Art ini sesuatu yang sebetulnya sangat berguna untuk seniman Magetan khususnya perupa. Mungkin nggak kira-kira dengan adanya Mageti Art ini ada unsur lain dari seniman yang lain di bidang yang lain untuk bergabung, untuk bisa belajar bersama atau mungkin bergabung network bersama? Kalau sebenarnya kita membuka diri, artinya seandainya diajak berkolaborasi, justru sebenarnya hal-hal yang sudah lama juga kita impikan bahwa di Magetan ini nanti ada sebuah peristiwa seni itu yang melibatkan semua unsur kesenian mungkin. Nah, yang menurut saya itu justru bisa mengangkat nama Magetan sebenarnya. Cuma sejauh ini kan sejauh ini belum pernah terjadi kolaborasi itu antara seniman musik, seniman perupa, terus seniman yang lain, mungkin seniman pertunjukan.
dalam satu event bersama yang didukung bersama gitu, itu kan belum pernah terjadi. Ini mungkin jadi PR Jadi bersama. PR kita bersama. Juga dinas terkait Mas ya. Iya. Mudah-mudahan dengan program Karya dan Budaya ini yang disaksikan di Garda TV dan channel YouTube Karya dan Budaya, mungkin ada pihak-pihak terkait, baik itu sponsorship maupun dinas-dinas terkait bisa menambah support untuk seniman Magetan ya Mas ya. Iya. Baiklah pemirsa Garda TV, sebelum nanti kita akan bicara lebih dalam lagi tentang sosok seorang Mas Hendra dan Mas Agus Wicak tentang dunia dan karya lukis beliau, kita break setelah iklan-iklan yang satu ini. Kembali ke Karya dan Budaya. Pemirsa Garda TV, kalau tadi di season pertama kita membahas tentang Mageti Art dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Mageti Art. Untuk season berikut ini kami akan mengupas lebih dalam lagi tentang sosok seorang Mas Hendra Pras dan juga Mas Agus Wicak tentang karya-karya beliau dan aliran-aliran beliau. Pertama mungkin ke yang senior dulu ya. Mas Hendra. Mas Hendra, saya lihat biografi jenengan, saya lihat ada seorang arsitek. Iya. Dari arsitek di pekerjaan sehari-hari dan juga Anda merangkap jadi seorang seniman khususnya di perupa. Kira-kira bisa ceritakan nggak Mas, apa sih yang melatar belakang Anda terjun di dunia seni rupa? Jadi mungkin ini kilas balik ya. Sebenarnya saya memang mencintai dunia seni rupa itu sejak SMA. Mungkin sejak kecil sebenarnya, tapi belum terasa ketika sebenarnya dulu ketika lepas SMA mungkin saya sempat pernah ingin masuk ke seni rupa sebenarnya. Diisi, cuma ada faktor lain yang ya orang tua kurang berkenan kalau saya masuk ke sekolah seni. Karena mungkin tidak menjanjikan pada saat itu, apalagi dulu kan dipandangnya orang tua kita yang latar belakangnya pegawai itu, kalau kamu seniman mau jadi apa gitu kan. Nah akhirnya saya beralih ke kuliah di arsitektur. Kuliah di arsitek memang pada saat ya selama kuliah sih sebenarnya tidak ternyata tidak jauh juga dengan seni rupa, masih dekat di arsitektur, meskipun lebih teknis, artinya karena di situ ada engineeringnya, desain ya. Nah kemudian memang sempat vakum lama karena kesibukan pekerjaan. Pada saat itu saya masih ikut di biro konsultan, jadi lama saya vakum tidak berkarya di lukisan sama sekali. Baru di tahun ya 2017 itu ketemu teman-teman, baru saya mulai lagi bangkit lagi ya, artinya pengen lagi membuat karya lukisan. Dan ternyata ketika mencoba menggerakkan kuas lagi itu, ternyata gaya-gaya yang saya bawa sebenarnya tetap hampir sama. Jadi saya memang lebih seneng ke dunia absurditas ya, di surrealisme. Nah itu hal-hal yang saya angkat biasanya memang kalau dulu-dulu lebih cenderung ke masalah ya keyakinan ya, hal-hal yang mungkin dulu lukisan saya yang dulu-dulu itu dianggap hal-hal yang di dunia metafisik ya gitu. Jadi kayak sosok-sosok yang tidak kelihatan. Nah, atau memang ada istilahnya ada kemampuan khusus di metafisika. Dulu sempat iya, tapi karena saya merasa ketika agak menjadi indigo itu tidak nyaman. Oh gitu. Jadi itu berusaha saya hilangkan, malah saya hilangkan. Nah alhamdulillah sekarang sudah tidak. Apakah dengan melawan istilahnya tanda kutip kehendak dari lahir itu nggak berat juga Mas? Ya sudah terbiasa dengan berkesenian, mengandalkan, menggabungkan dengan yang hal-hal yang supranatural. Dengan Anda lawan? Enggak, sebenarnya tetap sama. Tetap segaris, cuma saya membelokkan aja. Jadi sebenarnya kan terkait antara dunia metafisika dan realitas itu sebenarnya kan terkait. Nah
saya mencoba hanya untuk membuatnya lebih realistis saja. Jadi tidak karena ya keyakinan saya juga bahwa hal yang gaib itu hanya prerogatif Allah ya. Prerogatif Tuhan kita yang tahu, kita itu sebenarnya nggak tahu. Kalau hal-hal seperti itu kita yakin hal gaib ada, tapi benarkah hal-hal yang nampak gaib itu pesan yang memang dikehendaki Tuhan atau justru pesan dari setan? Nah, itu gitu. Kan nggak tahu kita. Nah, saya mencoba meluruskan untuk lebih realistis, yang lebih masuk akal. Nah, makanya ketika sekarang saya mencoba berkarya lagi, di awal juga instalasi, saya lebih mewacanakan hal-hal yang meskipun saya gambarkan secara simbolik tetap, tapi hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita. Lebih lebih real, hal-hal yang itu saya coba angkat meskipun dengan visual yang simbolik. Kalau Mas Agus Wicak, boleh saya tahu tentang latar belakang Mas Agus, mungkin ada kesehariannya selain di pekerjaan Anda sebagai seorang pelukis? Iya, terima kasih. Saya memang menyukai dunia lukis sudah lama sekali ya. Jadi cuma mulai serius itu saya kuliah di UM jurusan seni rupa, terus itu mulai aktif dan ikut pameran akhirnya terdampar di Magelang. Asli saya Nganjuk. Nganjuk asli Nganjuk. Tapi latar belakang Anda memang benar-benar dari sekolah seni ya, memang dari seni rupa. Iya. Terus di komunitas Mageti Art itu semakin terasa ya, dengan ilmu-ilmu saya di kampus itu bisa tercurah di sini. Apalagi setiap karya-karya saya dan teman-teman Mageti Art itu sebelum keluar itu dikurasi atau dikuratori sama Mas Heri Kris juga. Jadi kita semakin mantap ya, ndak ragu atau minder kalau kita pameran sudah ada suhunya. Ada yang mengkritisi, ada yang mengkritisikan. Kritik itu sangat berguna dan bagi kita. Meskipun kadang-kala sakit hati juga ya dikritik gambar susah-susah 1 bulan penuh ternyata terus masih dikritik. Itu poster. Terus untuk Mas Agus Wicak, lebih detailnya arahnya warna lukisannya ke gimana? Ke genrenya atau kalau musik namanya genre, kalau di lukis apa tuh? Aliran ya? Aliran ya. Saya ini kan berawal dari masa kecil saya itu hidup saya dekat dengan hewan. Awalnya saya hanya melukis tentang hewan-hewan, tapi setelah ketemu Mas Heri Kris itu dikritik habis-habisan. Intinya tidak melukis itu tidak hanya indah saja, harus ditambahi wacana gitu. Termasuk mungkin salah satu di sini ada lukisan, kalau nggak salah ini judulnya Kambing Hitam ya, itu termasuk. Kalau itu karya saya itu. Kalau Kambing Hitam karya saya ini Mas Agus. Berawal dari itu akhirnya juga mengenai aliran. Sebenarnya aliran itu kan yang menentukan kan yang melihat. Yang melihat. Tapi saya kan punya keinginan itu saat ini yang saya tekuni itu dekoratif surrealis itu. Tapi sebenarnya cita-cita saya enggak hanya itu, lebih ke arah lagi ke pop surrealis gitu, tapi belum sampai ke situ. Jadi bicara tentang aliran, ataukah memang setiap pelukis itu kira-kira punya aliran tersendiri atau idealis tersendiri, Mas, mungkin ya? Gini ya, sebenarnya kalau itu tergantung individu juga. Biasanya kan setiap orang itu punya idola. Gitu. Dari pelukis yang lebih maestro, yang dianggap maestro. Jadi punya kecenderungan menyukai yang sudah referensi pelukis yang dia kenal, kemudian suka dengan gayanya. Nah, itu biasanya terpengaruh. Sebenarnya kalau katakanlah saya pribadi
dia tidak punya tujuan untuk menghadirkan lukisan surrealis itu enggak, ya ternyata Berarti ngalir aja. ketika dia ngalir saja, ketika dinilai oh itu masuknya ke, ya mungkin terpengaruh, karena terpengaruh ya kebetulan kayak dulu saya mungkin kalau pelukis Indonesia sangat terpengaruh dan sangat apa ya, karena sering ketemu saja sangat terpengaruh oleh Amang Rahman. Nah, cuma kalau lukisan gaya-gayanya Pak Amang Rahman itu dibawa sekarang kan nggak kekinian lagi. Nah itu yang masih saya coba gali terus, saya cari lagi bagaimana mengelola keterpengaruhan itu, dan juga karena saya terjun di dunia desain sangat lama ya, jadi pengaruh-pengaruh teori-teori desain itu juga mempengaruhi kekaryaan saya. Nah bagaimana mengelola itu supaya nanti ke depan lebih menghasilkan karya yang lebih baik. Masih ingat nggak Mas, kira-kira karya pertama Anda tuh waktu itu kira-kira dikasih judul apa, atau mungkin dijual kemana, atau gimana? Masih Kalau kali? Karya pertama saya dulu mungkin yang saya anggap karya, saya pernah membuat karya ini. Sekarang sih itu tidak saya jual karena itu menurut saya masterpiece saya yang pertama. Buat kenang-kenangan. Saya beri judul sangat bernilai. Song of Silence. Song of Silence. Jadi nyanyi sunyi. Nyanyi sunyi itu saya simpan kebetulan saya simpan di rumah saya Madiun ya. Bisa dijelaskan tentang isinya? Waktu itu memang saya melukiskan bahwa sebenarnya ketika kita di sebuah kesunyian, disitulah kita menemukan jati diri. Jadi di situ saya menggambarkan padang gersang, sepi, hanya ada puing-puing reruntuhan, kemudian ada sosok sedang memainkan biola. Sosok nggak nampak, jadi sosok yang kurang jelas. Masih ke abstrak juga? Bukan abstrak, tapi ya sosoknya nggak jelas, kayak pakai jubah gitu. Itu lukisan pertama saya yang saya anggap paling bagus. Itu berarti memang ada sangkut pautannya dengan imajinasi Anda yang masih indigo tadi ya? Iya, iya. Jadi ketika itu pengalaman batin sebenarnya, bahwa apa ya, yang bisikan-bisikan ketika kita sunyi itu ada bisikan-bisikan yang sebenarnya kita nggak pernah kesepian, kita nggak pernah sendiri. Berarti ada terus. Selalu ada teman. Iya. Itu karya pertama Anda yang nggak pernah Anda jual karena itu sangat berharga. Kalau Mas Agus, mungkin saya nggak akan menanya karya pertama, tapi karya yang paling Anda berkesan selama berkarya selama ini. Apa tuh? Tentang apa? Itu tentang malam pertama. Wow. Malam pertama. Bisa ceritakan Mas? Itu karya saya bukan yang pertama dalam berkarya, tapi memang saya siapkan waktu malam pertama saya siap karya. Terus ya malam pertama saya melukis. Pertama maksudnya dalam arti yang sebenarnya gitu atau mungkin hanya imajinasi? Dengan istri. Oh, dengan ya. Sampai sekarang itu belum saya frame atau figura karena belum ada rumongso yang belum pas. Berarti masih terus dibenahi atau mungkin bukan ya sudah jadi. Kan malam pertama ya 1 hari itu jadi. Cuma kan masalah figuranya itu belum saya kasih karena belum menemukan figura yang pas gitu. Terus kira-kira inspirasi apa yang membuat Anda membuat karya yang berjudul Malam Pertama itu, atau mungkin karya untuk kenang-kenangan saya dengan istri saya. Lukisnya berdua. Itu sangat berharga sekali, luar biasa. Seniman pelukis atau bahkan mungkin seniman yang lain memang ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Seperti halnya Mas Hendra, juga Mas Agus Wicak tadi. Kita akan berbincang dengan beliau berdua setelah yang satu ini. Kembali ke Karya dan Budaya Garda TV. Selanjutnya kita akan berbincang lagi tentang sosok berdua ini, tapi lebih ekstrim lagi mungkin. Jadi pengalaman buat kita sesama seniman, atau mungkin jadi support untuk kita sesama seniman. Mungkin saya balik sekarang ke Mas Agus Wicak. Ya. Pernah nggak kira-kira Anda mengalami season sebuah karya Anda itu tanda kutip tidak dihargai sama orang, atau bahkan sebaliknya sampai kilas balik
karya Anda bisa dihargai sangat tinggi dari yang di luar Anda kira? Bisa ceritakan suka Iya. dukanya? Sebenarnya seorang seniman itu sudah terbiasa ya dapat cemooh dan tidak dihargai di masyarakat. Cuma itu menurut saya campuran ya. Campur aja. Iya, dan itu saya alami itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bukan Tahun-tahun. saya. Pelukis tapi nggak pernah laku. Hanya menyandang seorang pelukis tapi tidak ada apa-apanya, itu memang sakit. Tapi tetap Tapi semangat. iya, kita semangat terus bergerak. Dan saya pribadi punya moto, Gimana Mas motonya? jangan jadi orang, jangan jadi manusia, Oh, jadilah monster. sama segitu Iya, galanya. jadi monster. Itu Jadi harapannya gimana? Biar lebih kuat gitu kah? iya, jadi monster itu bergerak terus, Bergerak terus. bergerak tanpa lelah, tanpa sambat, tanpa gebeng. Luar biasa. Motonya itu. Jadi untuk saya sendiri, saya berkarya itu sekarang ini ya dengan Magetiat ini berusaha kita tidak membuat petasan tapi membuat bom. Oh, luar biasa. Jadi karya yang sudah dikurasi sama Mas Erick Chris Nah, berharap menjadi suatu bom gitu. itu yang luar biasa penyemangatnya. Ya. Untuk Mas Indra, kira-kira kiat-kiat apa sih Mas yang bisa membuat sesuatu tadi seorang pelukis itu bisa tetap eksis, terus dari karya yang tidak dihargai bisa menjadi karya yang spektakuler? Mungkin kan pasti ada kiat-kiat tersendiri atau mungkin dari ilmu-ilmu yang Anda pelajari. Kalau saya pribadi sih berpendapat sebenarnya seni itu kan sesuatu yang absurd ya. Kita nggak bisa menilai secara objektif sebenarnya. Ya oke lah, secara objektif mungkin bisa secara ilmu yang ke akademis, secara akademis bisa dibuat objektif. Namun kalau proses menjadi seniman itu kan sebenarnya sesuatu yang absurd. Kalau saya sih berpikirnya sederhana. Bagaimana saya bisa berkarya, entah karya saya itu dihargai atau tidak, saya nggak mikir lagi. Luar biasa. Namun ya sejauh ini ketika saya membuat karya juga mungkin yang laku beberapa saja, kecuali karya pesanan ya. Ya. Karya pesanan itu mungkin yang laku. Kayak dulu mungkin dipesani lukisan potret dibayar. Nah, itu yang makanya pilihan menjadi seniman itu sebenarnya kalau tidak salah juga anggapan orang bahwa seniman itu orang gila. Tapi kan kegilaan itu, bagaimana kegilaan seorang seniman itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Paling tidak ya bagaimana kita berkarya, menuangkan pikiran-pikiran kita, berkeinginan bahwa pikiran kita itu dibaca orang lain. Nah, media untuk supaya karya kita dibaca orang lain ya dipamerkan. Ya, jadi sebenarnya itu. Kalau sekarang mungkin juga bisa pameran bisa secara online, lewat sosmed, lewat ini atau pameran offline. Nah, pada saatnya nanti saya kira bahwa hasil itu usaha tidak pernah berkhianat dengan hasil. Jadi hasil itu pasti identik dengan usaha. Ketika kita berkomitmen mempunyai konsistensi dalam perkaryaan, ada saatnya bahwa karya kita dihargai, akan punya nilai, punya value, paling tidak minimal bagi kita sendiri dan orang-orang dekat kita. Nah, saya berpikirnya sesederhana itu, nggak muluk-muluk. Entah nanti karya saya jadi sesuatu yang hebat atau tidak, tapi yang jelas saya sudah menyuarakan sesuatu yang menjadi pikiran saya, kemudian saya tuangkan dalam bentuk visual, monggo dibaca, monggo dinikmati. Barangkali nanti ke depan entah saya masih ada atau enggak, karya itu dibaca orang lain dan bermanfaat. Itu aja sih. Untuk Mas berdua, planning Magetiat untuk ke depan mungkin bisa diceritakan tentang arah-arah ke depan atau event-event yang akan kita laksanakan atau pameran-pameran yang akan kita laksanakan. Ya kalau event kebetulan kita komunitas sudah punya agenda untuk Agenda ke tahun depan. ini ya. Agenda Jadi setahun. agenda tahunan kita ada. Jadi tahun kemarin agenda kita ada pameran MAP itu. Nah,
tahun ini kita punya agenda ada di Magetan, kita tetap akan mengadakan pameran MAB Magetan Avenue itu yang lokal di Magetan. Kemudian ada agenda pameran ke Jogja, Jogja. komunitas juga di Jogja. Dan yang mungkin yang paling penting, yang paling penting bagi kita supaya menambah networking, menambah jaringan, juga menambah wawasan dari kita sendiri itu rencana kita bekerja sama dengan seniman di Vietnam untuk pameran luar di sana. biasa. Itu Jadi yang kita agendakan untuk tahun ini. tahun ini berencana ada networkingnya ke Vietnam. Itu Iya. dalam program apa Mas? Tentang pameran karya atau Pameran lukisan. Pameran Jadi, lukisan. iya, pameran lukisan bekerja sama dengan seniman komunitas seniman di Magetan, di Vietnam. Nanti kita pameran bersama di sana. berarti sebelumnya pasti ada istilahnya seleksi lah Mas sebelum kita jalan ke sana. Iya, jadi Atau mungkin dari Mageti Art sendiri punya wadah sendiri untuk ya, untuk karakter istilahnya pengukuran kualitas ya, gitu ya. Kita ini sudah mulai persiapan komunikasi selalu dengan kebetulan kita kan selalu dibimbing oleh kuratornya Mas Heri Kris ya yang dari Jogja. Beliau juga yang punya jaringan ke Vietnam. Nah, itu punya jaringan ke Vietnam beliau juga. Nah, saat ini kita sedang bersiap-siap untuk membuat karya yang nanti akan dipamerkan di Jogja dan di Vietnam itu. Kita membentuk kelompok yang berminat ini karena tidak semua anggota komunitas juga berminat untuk ikut ke sana. Jadi yang memang punya niat kuat untuk pameran di sana, kita buatkan grup tersendiri, diskusi intensif di situ, dan setiap 2 minggu kita melakukan presentasi karya dengan dibimbing oleh kuratornya Mas Jerry Grace. Terus untuk pembelajaran ke junior Mas di Mageti Art kira-kira pembibitannya gimana Pak? Apa Mas bisa berjalan atau mungkin ada kendala bagi pelukis-pelukis pemula gitu barangkali? Atau bahkan sebaliknya membuka wadah lebar-lebar? Sebenarnya begini, di Mageti Art ini sebenarnya kita tidak ada senior junior. Ya. Jadi kita berlaku sama bahwa usia itu tidak menentukan kualitas karya. Jadi kita siapapun yang mau bergabung punya kesenangan melukis, kemudian masuk dan serius, tidak menutup kemungkinan langsung ikut pameran ke Jogja juga boleh, nggak ada larangan, nggak ada senior junior karena kalau menurut kita ya secara komunitas umur itu tidak menentukan kualitas karya. Cuma anu Mas, Gimana? di Mageti Art itu ada komunitas namanya Magenta. Magenta. Nah, itu yang khusus untuk anak-anak muda. Magita. Ya, Magita. Magenta. Magenta. Ya, itu sih lebih ini karena kadang ada kebuntuan komunikasi ya antara yang usia masih muda-muda katakanlah SMA, kemudian usia masih kuliah itu kan ada rasa sungkan kalau komunikasi dengan yang sudah. Tapi mereka juga bergerak di karya seni yang sama ya, sama. di pelukis juga ya. Jadi kalau anggotanya Magenta otomatis Mageti Art. Mageti Art. Otomatis. Tapi yang sudah tua nggak bisa jadi anggota Magenta itu kan karena khusus anak muda. Karena untuk anak muda ya memang. Iya. umurnya dibatasi Mas. Dibatasi 30 khusus anak. Oh gitu. 30 ke bawah itu Magenta. Oh, bukan usia sekolah, bukan juga ya. Usianya 30 ke bawah. Iya kan itu asumsi Berarti lebih masih luas. ya masih bisa lah kalau usia 30-an kan masih bisa bergaul dengan usia-usia SMA dan kuliah ini kan masih bisa masuk gitu. Mas Agus, kalau tadi saya mengorek keterangan panjenengan tentang karya yang sangat berkesan. Sekarang boleh dong saya dikasih sedikit rahasia. Karya yang paling Anda nikmati hasilnya, mungkin dalam tanda kutip karya yang pernah terjual termahal. Kira-kira dijual di mana Mas? Selama ini pernah. Begini, saya bulan November kemarin Ya. itu ya mungkin keberuntungan saya itu saya laku 135 juta. Luar biasa. Itu satu lukisan, satu karya. Bukan Beberapa lukisan. Ya totalnya segitu. Itu November kemarin. November kemarin itu dalam event yang diadakan di Magetan juga ya. 2 event.
Dua event. Nah, di Surabaya sama di Magetan. di Magetan juga. Iya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa Mas ya. Iya. Kalau Mas Hendra, kira-kira mungkin ada kenang-kenangan atau penghargaan yang berkenaan dengan karya Anda selama ini yang sudah Ya Anda mungkin dapat? selama ini kalau penghargaan yang tertinggi, karena saya memang mulai melukis lagi baru ya, 2017 itu justru yang dikoleksi Pemkab. Jadi kan kemarin di Luar biasa, dipakai Pemkab. pameran MAP itu banyak karya lukisan yang dikoleksi oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Iya. Ya Luar atas luar biasa penghargaan yang diberikan perhatiannya ya. Kita berterima kasih sekali kepada Pak Bupati dan juga jajaran Pemkab Magetan, terutama karena mau mengapresiasi karya-karya seniman lokal. Itu yang memang kita harapkan, dan harapan kita sih itu juga merangsang kolektor lokal, karena selama ini sejauh ini kita masih sulit membentuk, artinya membuat ada kolektor lokal. Kalau bilang orang kayanya kan banyak sebenarnya di Magetan ini, tapi yang peduli dengan karya anak bangsa yang mau mengapresiasi karya seni itu masih sedikit sekali. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Yang tidak bisa dipungkiri, yang mengoleksi karya-karya teman-teman itu orang luar Magetan. Baru secara internal, baru pemerintah Kabupaten Magetan lah yang mengapresiasi karya teman-teman. Berarti sudah ada tindakan nyata Iya. minimal dengan membeli karya Anda. Iya. Berarti luar biasa. Itu. Jadi mungkin ada pesan-pesan buat kami-kami seniman muda lainnya, walaupun mungkin tidak sealiran di bidang yang lain, barangkali kiat-kiat Anda yang bisa kami peroleh, Mas. Iya, mungkin kalau masukan dari saya pribadi, sebenarnya ketika di dalam bidang apapun ya, ketika kita bergerak jangan pernah lelah untuk bergerak, dan jangan hanya menunggu ya belajar dari kita sendiri, mungkin bahwa kita tidak bisa menunggu bantuan orang lain untuk bergerak. Ya bagaimana kita secara pribadi mampu bergerak dulu. Artinya ketika kita sudah bergerak, pastilah orang akan membaca, orang akan melihat. Jadi buatlah riak-riak supaya dirasakan riaknya oleh orang lain, kemudian ada saatnya nanti mampu membuat ombak. Itu mungkin itu sih resepnya kalau dari saya pribadi. Jadi jangan hanya menunggu, tapi mulailah Kita bergerak. Mungkin bisa ditambahkan, Mas Agus? Ya, untuk teman-teman yang baru mulai ke dunia seni, itu seyogianya semangat terus, jangan pantang menyerah. Jadi kayak hidup itu tidak indah tanpa seni. Terima kasih pemirsa Gerda TV, telah kita saksikan bersama bincang singkat kita dengan dua senior pelukis Magetan, ada Mas Hendra Pras dan Mas Agus Wicak. Satu hal yang bisa saya petik kali ini adalah semangat beliau berdua, konsistensi beliau berdua, dan satu hal yang tidak bisa kami lupakan, karya tidak bisa terbeli dengan harta ataupun harga. Itulah tadi yang sempat kita petik bersama. Karena di balik kerja keras beliau, di balik perjuangan beliau selama ini, ternyata juga sudah menghasilkan sebuah karya yang nilainya fantastis, ratusan juta. Jadi tontonan banyak orang dan bisa dijadikan koleksi pecinta pelukis khususnya di Magetan dan di Indonesia. Dari Galeri Magetiat, saya Nogling melaporkan untuk Karya dan Budaya Gerda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.